Jika berbicara mengenai kekuasaan dinasti Assad di Suriah sampai pada kejatuhannya pada Desember 2024 oleh kelompok oposisi di bawah kendali kelompok HTS atau Hayat Tahrir Asyam, maka tidak terlepas dari Hafiz al-Assad dalam melakukan kudeta kekuasaan di Suriah. Kudeta Suriah pada tahun 1966 merujuk pada peristiwa antara 21 dan 23 Februari ketika pemerintah Republik Arab Suriah digulingkan dan digantikan oleh Komando Nasional Partai Ba'ath Sosialis Arab yang berkuasa disingkirkan dari kekuasaan oleh penyatuan Komite Militer Partai dan Komando Daerah di bawah pimpinan Salah Jadid. Kudeta tersebut dipicu oleh peningkatan perebutan kekuasaan antara pengawal lama partai yang diwakili oleh Mikhail Aflaq, Salah ad-Din al-Baits, dan Munif ar-Razaz, dan faksi-faksi kiri radikal yang menganut posisi neo-Ba'athis. Pada tanggal 21 Februari, para pendukung pengawal lama di militer memerintahkan pemindahan saingan mereka. 2 hari kemudian, komite militer yang mendukung faksi-faksi kiri radikal melancarkan kudeta yang melibatkan pertempuran sengit di Aleppo, Damaskus, Deir ez-Zor, dan Latakaya. Sebagai akibat dari kudeta tersebut, para pendiri partai yang bersejarah melarikan diri dari negara itu dan menghabiskan sisa hidup mereka di pengasingan. Perebutan kekuasaan oleh militer Ba'ath dan pembersihan berikutnya menandai transformasi ideologis total dari Partai Ba'ath Suriah menjadi organisasi neo-Ba'ath militeris independen dari Komando Nasional Partai Ba'ath asli. Salah Jadid mendirikan pemerintahan paling radikal dalam sejarah Suriah modern. Kudeta tersebut menciptakan perpecahan permanen antara cabang regional Partai Ba'ath Suriah dan Irak dan Komando Nasional masing-masing. Dengan banyak Ba'athis senior Suriah membelot ke Irak, pemerintahan Salah Jadid kemudian akan digulingkan dalam kudeta tahun 1970 yang membawa saingan militernya Hafiz al-Assad ke tampuk kekuasaan. Meskipun demikian, rezim Assad dan Ba'athis Irak melanjutkan kampanye propaganda satu sama lain dan perpecahan Ba'athis terus berlanjut. Pemimpin Suriah yang bertangan besi, Bashar al-Assad, adalah generasi kedua dari dinasti keluarga otokratis yang berkuasa selama lebih dari 5 dekade. Kaburnya Assad ke Rusia di tengah serangan pemberontak pada akhir pekan kemarin menandakan penantang pulung kekuasaan yang mencengangkan di Suriah yang posisinya di Timur Tengah sangat strategis. Assad dikenal dengan pemerintahan seram di Suriah yang sejak 2011 telah dihancurkan oleh perang saudara yang menghancurkan. Perang ini mengubah Suriah yang menjadi tempat berkembang biaknya kelompok ekstremis seperti Islamic State, sekaligus memicu perang proksi internasional dan krisis yang menguasai yang menyebabkan jutaan orang mengungsi dari rumah mereka. Mengutip dari CNN Senin 9 Desember 2024, perang dimulai setelah rezim Assad menolak tunduk pada aksi protes pro-demokrasi massal tahun 2011 selama musim semi Arab. Respon Assad kala itu adalah melancarkan tindakan keras bengis terhadap aksi damai tersebut, menghabisi dan memenjarakan ribuan orang dalam beberapa bulan pertama. Pasukan Assad sejak itu dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang parah dan serangan brutal terhadap warga sipil selama 13 tahun, termasuk menggunakan senjata kimia terhadap rakyat mereka sendiri, Amerika Serikat, Yordania, Turki, dan Uni Eropa. Pada awal perang semuanya menyerukan agar Assad mundur. Namun rezim yang terisolasi secara internasional tersebut bertahan lama berkat dukungan sekutu kuat Rusia dan Iran dan kampanye tanpa ampun terhadap oposisi. Bukti kengerian rezim tersebut adalah perayaan gembira saat pasukan pemberontak menguasai kota-kota di Suriah, di Homs,
Video CNN menunjukkan penduduk merobek-robek poster Assad dan ayahnya dalam adegan yang mengingatkan pada gambar simbolis di tahun 2011. Assad berkuasa dalam pemilihan umum tanpa lawan pada tahun 2000 setelah kematian ayahnya Hafiz al-Assad yang bangkit dari kemiskinan untuk memimpin Partai Ba'ath dan merebut kekuasaan di tahun 1970 menjadi presiden negara tersebut pada tahun berikutnya. Assad muda tumbuh di bawah bayang-bayang ayahnya, sekutu Soviet yang memerintah Suriah selama 3 dekade dan membantu mendorong populasi minoritas Alawi ke jabatan politik, sosial, dan militer yang penting. Seperti putra yang menggantikannya, Hafiz al-Assad tidak mentoleransi perbedaan pendapat dengan pemerintah yang meluas dan serangan kekerasan negara yang ekstrim secara berkala. Pada tahun 1982 di kota Hama yang direbut pemberontak awal pekan ini, Hafiz al-Assad memerintahkan tentara dan dinas intelijen untuk menghabisi ribuan lawannya, mengakhiri pemberontakan yang dipimpin Ikhwanul Muslimin. Sebagai putra kedua yang tidak siap meneruskan tugas ayahnya, Assad mempelajari oftalmologi di London hingga kakak laki-lakinya Basil yang telah dipersiapkan untuk menggantikan Hafiz meninggal dalam kecelakaan mobil di tahun 1994. Bashar al-Assad kemudian menjadi pusat perhatian nasional dan mempelajari ilmu militer, kemudian menjadi kolonel di tentara Suriah. Setelah ayahnya meninggal pada Juni 2000, hanya butuh beberapa jam bagi parlemen Suriah untuk mengubah konstitusi guna menurunkan usia kelayakan presiden dari 40 tahun menjadi usia Assad saat itu 34 tahun. Sebuahkah yang memungkinkannya untuk menggantikan ayahnya setelah pemilihan umum tanpa oposisi pada bulan berikutnya? Banyak pengamat di Eropa dan Amerika Serikat tampak gembira dengan presiden yang baru terpilih, yang menampilkan dirinya sebagai pemimpin muda yang mungkin akan membawa rezim yang lebih progresif dan modern. Istri Assad, Asma al-Assad, yang dinikahinya pada tahun 2000, seorang mantan bankir investasi keturunan Suriah yang tumbuh besar di London, turut mempertegas pandangan tersebut. Namun harapan Barat akan Suriah yang lebih moderat sirna ketika pemimpin baru itu segera mempertahankan hubungan tradisional negaranya dengan kelompok militer seperti Hamas dan Hizbullah. Negara-negara Barat kemudian beralih mengutuk rezim al-Assad setelah ia merespon gelombang pro-demokrasi 2011 dengan kekuatan yang mengerikan. Pada Mei tahun 2011, Presiden Amerika Serikat saat itu Barack Obama mengatakan rezim Assad telah memilih jalan penghabisan dan penangkapan massal warganya dan menyerukan untuk memimpin transisi demokrasi atau menyingkir. Assad telah terpilih kembali dengan suara mayoritas yang besar setiap 7 tahun, terakhir kali pada tahun 2021 dalam apa yang dianggap AS, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia sebagai pemilu yang terjadinya perang saudara. Pasukan Assad dikenal dengan taktik brutal selama perang saudara yang terjadi setelah penumpasan protes pro-demokrasi tahun 2011, ketika oposisi bersenjata yang terdiri dari milisi organik kecil dan beberapa pembelot dari militer Suriah terbentuk. Pada tahun 2013, Inspektur Senjata PBB mengembalikan bukti yang sangat kuat dan tak terbantahkan tentang penggunaan gas saraf di Suriah. Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Ban Ki-moon, menyebut serangan 21 Agustus yang dijelaskan dalam laporan tersebut yang terjadi di pinggiran kota Damaskus sebagai penggunaan senjata pemusnah massal terburuk pada abad ke-21. AS mengatakan serangan itu mungkin telah menewaskan lebih dari 1.400 orang, termasuk ratusan warga sipil. Pejabat Suriah telah berulang kali membantah tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Serangan tersebut dan serangan lainnya menggerakkan kekuatan dunia untuk bekerja membongkar persenjataan kimia rezim Assad dan mendorong AS pada tahun 2013 untuk meningkatkan dukungannya bagi pasukan oposisi Suriah, menyusul pada yang dikatakan Washington sebagai pelanggaran garis merah. Assad memerintahkan negara-negara barat agar tidak mendukung kelompok pemberontak yang memerangi angkatan bersenjatanya dan memperkirakan bahwa militer tersebut suatu hari akan menyerang AS dan negara-negara lain. Pada tahun 2015, Assad mengatakan Suriah tidak akan bergabung dengan koalisi pemimpin AS yang berfokus pada kehancuran Islamic State yang menguasai sebagian wilayah Suriah selama Perang Saudara. Perang Saudara di Suriah menjadi waris keji bagi Assad yang menyebabkan ratusan ribu orang tewas. Awal tahun ini, PBB mengatakan bahwa Perang Saudara di Suriah adalah telah menciptakan lebih dari 7 juta pengungsi internal dan membuat lebih dari 6 juta lainnya mengungsi ke luar negeri. Setelah lebih dari 5 dekade berada di bawah kendali keluarga Assad, Suriah kini memasuki era baru pasca runtuhnya rezim tersebut pada tahun 2024 dengan jatuhnya Damaskus ke tangan oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir Asyam. Suriah dihadapkan pada tantangan besar untuk membangun pemerintahan baru yang inklusif dan stabil. Perubahan ini menandai berakhirnya sistem otoriter yang bertumbuh pada kekuasaan keluarga dan fanatisme sekretarian. Pembentukan pemerintahan baru oleh pihak oposisi membuka harapan bagi rakyat Suriah untuk meraih perdamaian dan kebebasan. Namun bayang-bayang konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade disertai kehancuran infrastruktur dan keretakan sosial menjadi rintangan besar dalam proses transisi. Kebutuhan mendesak untuk rekonsiliasi nasional dan pembangunan kembali menjadi fokus utama di tengah situasi yang tetap rapuh. Era baru ini juga menghadirkan peluang dan tantangan bagi komunitas internasional untuk mendukung stabilitas di Suriah dengan mengarung regional dan global yang selama ini memperumit konflik. Keberhasilan transisi ini akan bergantung pada kemampuan pihak oposisi untuk merangkul semua elemen masyarakat Suriah dan membangun institusi yang kuat dan transparan. Berikut sebenarnya 10 fakta menarik sejarah Suriah di tangan dinasti Assad dengan penggalan cerita masing-masing. Hafiz al-Assad naik ke kekuasaan tahun 1970. Hafiz al-Assad merebut kendali atas Suriah pada 13 November 1970 melalui kudeta tanpa pertumpahan darah selama periode ketidakstabilan politik. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai komandan angkatan udara dan menteri pertahanan, Hafiz al-Assad menggunakan strategi pecah belah dan kuasai untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Memberdayakan minoritas Alawi. Salah satu langkah strategis Hafiz adalah mengangkat komunitas Syiah Alawi, sebuah sekte yang secara historis terpinggirkan ke posisi kunci di militer dan pemerintahan. Langkah ini tidak hanya memperkuat loyalitas mereka terhadap rezimnya, tetapi juga memastikan kelangsungan rezim dengan menciptakan basis kekuasaan yang sangat terikat pada keluarga Assad. 3. Partai Ba'ath dan Idealisme Persatuan. Didirikan pada tahun 1947, Partai Ba'ath menjadi sekutu tak tergantikan bagi keluarga Assad. Prinsipnya tentang nasionalisme, sekuler, dan anti-imperialisme selaras dengan komunitas Alawi dan pihak lain yang mencari alternatif dari perpecahan sektarian. Ideologi partai ini memberikan kerangka kerja bagi kebijakan Hafiz dan legitimasi bagi pemerintahannya. 4. Kematian Bashar al-Assad dan suksesi Bashar. Hafiz awalnya merencanakan putra sulungnya, Bashar, untuk menggantikannya. Namun kematian Bashar yang mendadak dalam kecelakaan mobil pada tahun 1994
memaksa perubahan rencana kepemimpinan akhirnya diwariskan kepada Bashar al-Assad, seorang dokter mata yang dilatih di London yang mengambil alih setelah kematian Hafiz pada tahun 2000. 5. Konsolidasi kekuasaan Bashar al-Assad. Setelah mengambil alih kekuasaan, Bashar menggantikan sebagai besar lingkaran dalam ayahnya dengan anggota elit perkataan Suriah. Meskipun langkah ini bertujuan untuk memodernisasi rezim, hal ini mengasingkan populasi pedesaan dan pendukung akar rumput, menciptakan perpecahan yang signifikan dalam masyarakat Suriah. 6. Ketimpangan ekonomi dan salah kelola. Di bawah pemerintahan Bashar, salah kelola ekonomi memperburuk ketimpangan. Kekayaan terkonsentrasi di antara elit kecil, terutama tokoh seperti Rami Moklov, sementara mayoritas rakyat Suriah menghadapi kemiskinan dan pengangguran. Kekeringan yang menghancurkan pada akhir tahun 2000-an memaksa migrasi massal dari daerah pedesaan ke pusat kota, semakin membebani sumber daya dan meningkatkan ketidakpuasan. 7. Represi dan penghabisan hama. 1982, warisan represi rezim Assad dipertegas oleh penghabisan hama tahun 1982. Pasukan Hafiz al-Assad dengan keji menekan pemberontakan dan oleh Ikhwanul Muslimin yang mengakibatkan kematian antara 10.000 hingga 40.000 orang. Peristiwa ini menjadi simbol suram dari kesediaan rezim untuk menggunakan kekerasan ekstrim demi mempertahankan kekuasaan. 8. Musim semi Arab dan pemberontakan tahun 2011. Musim semi Arab pada tahun 2011 memicu protes besar-besaran di Suriah yang awalnya berfokus pada reformasi, demokrasi, dan penghentian korupsi. Namun tindakan keras Bashar terhadap demonstran damai di Dara meningkatkan situasi menjadi perang saudara skala penuh. Konflik ini mengakibatkan ratusan ribu kematian dan jutaan orang mengungsi, membawa Suriah ke dalam krisis kemanusiaan. 9. Model negara bayangan. Baik Hafiz maupun Bashar mengandalkan sistem negara bayangan untuk mempertahankan cengkraman mereka pada kekuasaan. Model ini memanfaatkan lembaga keamanan yang saling tumpang tindih, jaringan patronase, dan pengawasan bersama untuk melewati institusi formal. Hal ini memastikan loyalitas dan meminimalkan risiko pembangkangan internal, tetapi memupuk korupsi dan ketidakdefisienan sistemik. 10 pasukan pemberontak dan kejatuhan Damaskus tahun 2024. Pada tahun 2024, rezim Assad menghadapi kejatuhan akhirnya Hayat Tahrir Asyam, sebuah faksi pemberontak Islamis berhasil menembus Damaskus, memaksa keluarga Assad melarikan diri. Ini menandai berakhirnya lebih dari 5 dekade dominasi keluarga Assad di Suriah, menawarkan titik balik potensial bagi negara yang dilanda perang ini. Warisan rezim Assad adalah salah satu kontrol otoriter, reformisme, sektorian, dan represi yang terus-menerus. Sementara Hafiz dan Bashar al-Assad mempertahankan kekuasaan melalui aliansi strategis dan taktik brutal. Kebijakan mereka menabur benih ketidakpuasan luas dan kejatuhan akhirnya. Kejatuhan Damaskus pada tahun 2024 menyoroti kerapuhan rezim yang dibangun di atas paksaan dan ketidaksetaraan, meninggalkan Suriah di persimpangan jalan saat mencari jalur baru ke depan.